Ya dengan saya podcast ini, saya berharap sih bahwa masyarakat merubah mindsetnya, di mana di RSI Tampan tidak hanya ODGJ saja loh yang bisa berobat, ternyata bisa pasien umumnya lain yang pasien dengan non jiwa, misalnya pasien dengan stroke bisa ke dokter saraf, pasien dengan diabetes bisa ke penyakit dalam, pasien dengan kelainan kulit juga bisa ke dokter kulit, kemudian pasien dengan kelainan paru bisa ke dokter paru. Dan pasien yang perlu untuk fisioterapi kita ada dokter untuk ininya rehabilitasi mediknya bisa gitu. Jadi nggak usah takut ke rumah sakit jiwa Tampan karena nggak semua pasien-pasien jiwa loh yang berobat ke sana. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Diskominfo nih. Ketemu lagi bersama Putri ya tentunya di podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, tentunya nih Putri nggak sendirian ya sobat Diskominfo. Putri di sini nanti bakal ditemenin sama salah satu bintang tamu yang sudah hadir di studio kita tentunya. Nah, sobat Diskominfo, pada episode podcast kali ini Putri bersama narasumber nanti bakal membahas tentang penyakit dalam nih. Mungkin sobat Diskominfo pernah dengar atau mungkin penasaran seperti apa sih penyakit dalam itu, kemudian seperti apa juga penanganan yang dilakukan oleh dokter. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut nih mengenai penyakit dalam, sudah hadir di studio kita Dr. Rahmi Sahreni SPPD. Ini Dr. Rahmi ini adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Jiwa Tampan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya dokter pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Untuk memberikan informasi tentunya sehat dok ya. Iya dong, pastinya. Nah, kita langsung aja nih dok masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini mengenai tentang penyakit dalam nih dok ya. Nah, Putri pengen tahu atau mungkin sobat Diskominfo juga pengen tahu sebenarnya penyakit dalam itu seperti apa dan fokusnya itu kemana dok? Oke. Jadi penyakit dalam ini salah satu spesialisasi dalam ilmu kedokteran. Nah, jadi fokus terhadap keluhan-keluhan penyakit atau penyakit-penyakit yang didapat pada organ dalam. Tetapi di sini pengobatannya itu tidak memakai pisau. Jadi non bedah. Jadi misalnya pasien dengan keluhan lambung, terus penyakit diabetes, hipertensi, kemudian gondok gitu. Jadi kalau memang nanti ada indikasi untuk tindakan bedah, biasanya dikonsulkan. Jadi memang keluhannya berdasarkan organ, misalnya pada pasien, misalnya bisa dari atas ya, bisa dari paru-paru, misalnya keluhan datang sesak, bisa kita tangani, kita lakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan kita lihat ini perlu penanganan bedah apa tidak. Kalau tidak ya kita obati. Dari kemudian perut bisa juga nyeri perut. Nyeri perut ini bisa sangat erat kaitannya dengan keluhan di bagian bedah. Misalnya nyeri perut sebelah kanan bawah. Nah, itu bisa usus buntu. Bisa juga nyeri ulu hati, itu khas untuk pasien dengan penyakit lambung. Biasanya mah ya secara umum dibilang. Gitu. Oh, jadi memang lebih fokus ke organ dalam ya, dok ya. Nah, kemudian Putri juga pengen tahu nih, sebenarnya penyakit apa aja sih yang ditangani dari penyakit dalam ini? Penyakit-penyakit tadi kayak memang dari spesialis penyakit dalam ini kita ada 11 subbagian sebenarnya tergabung di dalamnya. Yang pertama alergi imunologi, kemudian alergi imunologi ini terkait dengan penyakit autoimun, misalnya lupus, kayak gitu bisa ditangani. Cuman untuk diagnostik awal mungkin dari penyakit dalam umum bisa nanti kalau memang secara nanti pengobatan bisa kita konsulkan lagi ke ahli, namanya ahli alergi imunologi. Jadi spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Tapi secara untuk meng-screening bisa dari penyakit dalam, secara terapi awal bisa. Terus bisa ada subbagian gastroenterohepatologi, itu khusus hati dan saluran cerna. Nah, jadi itu penyakit seperti lambung, kemudian bisa hepatitis, terus bisa
kanker hati, kemudian saluran-saluran infeksi, penyakit infeksi dari saluran cerna, misalnya diare akut, bisa karena juga kolitis itu radang usus besar, bisa juga. Jadi itu khusus yang subbagian gastroenterohepatologi, itu hati dan saluran cerna. Kemudian di subbagian lain ada kardiovaskular, itu jantung dan pembuluh darah. Bisa juga menangani pasien-pasien dengan keluhan jantung, nyeri dada, ada sumbatan jantung, kemudian pembengkakan jantung bisa juga. Kemudian kecuali nanti kalau ada tindakan keluhan jantung yang perlu tindakan, biasanya kita konsul ke dokter jantung yang ada kompetensi untuk melakukan cath lab, gitu, kateterisasi. Kemudian sebagian lain ada pulmonologi, itu paru. Itu bisa pasien asma, kemudian penyakit paru obstruktif kronis, kemudian TBC, itu paru secara umum saya jelasin ya. Kemudian subbagian endokrin metabolik itu contohnya pada kencing manis, itu diabetes, kemudian gondok racun, hipertiroid, nah itu yang paling sering pada subbagian itu ya. Kemudian banyak subbagiannya 11. Kemudian yang ginjal hipertensi, itu paling banyak sekarang ya pasien dengan hipertensi, darah tinggi ya. Kemudian gagal ginjal, kemudian ginjal bocor, sindroma nefrotik, misalnya pasien dengan bengkak seluruh tubuh bisa. Kemudian subbagian lain hematologi, onkologi medik, itu seperti pasien dengan anemia, kemudian kanker darah, nah itu, kemudian keganasan, misalnya tumor kelenjar getah bening, itu bisa untuk diagnostik awal bisa, tapi nanti untuk tata laksana selanjutnya mungkin kita konsultan ke ahli hematologi onkologi medik, kita sudah ada di sini di Pekanbaru. Kemudian subbagian lain yaitu sebagian reumatologi itu mempelajari tentang ilmu sendi dan muskuloskeletal, misalnya pada radang sendi, kemudian yaitu seperti osteoartritis, rheumatoid arthritis, bisa juga pada penyakit sendi autoimun seperti rheumatoid arthritis itu, kemudian gout arthritis, asam urat karena ada peningkatan kadar asam urat, kemudian bisa penyakit yang terkait alergi imunologi juga bisa, pasien dengan lupus bisa ditangani oleh ahli reumatologi. Kemudian subbagian lain yaitu subbagian tropik infeksi. Tropik infeksi itu penyakit-penyakit infeksi yang disebabkan bisa virus, bakteri atau jamur bisa, seperti DBD, kemudian tipoid, tipes, kemudian bisa virus HIV, bisa juga. Nah, itu terkait di situ semua. Kemudian subbagian yang lain psikosomatis ini erat dengan psikis. Jadi ilmu yang mempelajari psikis yang dikaitkan dengan gejala-gejalanya yang timbul adalah misalnya nyeri ulu hati, setelah diperiksa ternyata tidak ada kelainan. Itu ada erat dengan psikis. Kemudian sebagian gerontologi itu yang mempelajari ilmu usia tua, lansia dengan multipatologi, misalnya usia 60 tahun, lebih dari 60 tahun dengan 2 penyerta penyakit seperti hipertensi, diabetes misalnya, itu di khusus geriatri. Mungkin itu sih, masih banyak lagi yang saya jelasin, terlalu banyak jelasin. Berarti memang banyak tuh ya, subbagian. Subbagian nih. Jadi setiap penyakit itu punya bagian-bagian tertentu. Jadi kalau misalnya berobat kita mungkin langsung ke penyakit dalam dulu nih misalnya dok. Itu nanti langsung diarahin ya kemana gitu ya dok ya. Kalau memang nanti misal dari kita datang pasien, kita periksa, ternyata dari wawancara ke pasien, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti misalnya laboratorium atau pemeriksaan radiologi penunjangnya, didapatkan penyakit misalnya ke diabetes. Kalau diabetes masih bisa kita tangani, tapi ada beberapa penyakit yang harus kita lakukan rujukan ke ahli yang lebihnya, misalnya yaitu dari subbagian tadi gitu. Tapi untuk diagnosa dan tata laksana awal, spesialis penyakit dalam umum bisa menanganinya.
Oke. Nah, lanjut nih. Nah, Putri juga mau tahu nih pelayanan yang diberikan oleh Poliklinik Penyakit Dalam itu seperti apa, Dok? Pelayanan Poliklinik Penyakit Dalam bisa pasien datang dengan keluhan yang meliputi organ-organ dalam misalnya kan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik kemudian dari situ kita udah arah kemana nih. Kemudian untuk memastikan diagnosis pasien, kita melakukan pemeriksaan penunjang. Bisa pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi. Misalnya laboratorium, misalnya periksa gula darah, fungsi ginjal, kemudian darah rutin seperti melihat Hb, sel darah putih, kemudian terus bisa untuk memastikan misalnya keluhan pasien dengan sesak nafas atau batuk. Nah, kita bisa memeriksakan radiologi itu ronsen torak namanya, ronsen dada untuk melihat kondisi apakah ada terjadi infeksi paru atau yang lain gitu. Kemudian ada juga kita jika pasien dengan keluhan nyeri dada misalnya, nyeri dada sebelah kiri, itu kan kita bisa mengarah ke penyakit jantung. Kita ada pemeriksaan elektrokardiogram itu pemeriksaan rekam jantung namanya. Di situ kita terlihat nanti jika ada indikasi untuk sumbatan jantung akut. Nah itu perlu kita tangani segera dan akan dirujuk untuk penanganan lebih lanjut. Gitu. Jadi pemeriksaannya ada laboratorium, yang pemeriksaan penunjangnya seperti radiologi, bisa fototorak, USG, perut, kemudian ada elektrokardiografi itu rekam jantung yang di Poli Penyakit Dalam di RSJ Tampan itu khususnya. Mungkin yang di rumah sakit lain lebih lengkap, sementara yang di rumah sakit RSJ Tampan itu yang tersedia. Berarti masih dibilang cukup penunjangnya ya dok ya. Nah kemudian mengenai tentang penyakit dalam, sebenarnya siapa sih dok yang bisa berobat nih ke Poliklinik Penyakit Dalam? Siapa yang berobat itu sementara kita kategorikan dari umur ya. Umur lebih dari 18 tahun ke atas. 18 tahun sampai lansia. Ya, kecuali kurang dari 18 tahun itu ke poli anak. Kita pakai standar umur lebih 18 tahun ya. Jadi pasien dengan keluhan organ dalam misalnya datang dengan usia lebih dari 18 tahun itu sudah langsung ke Poli Penyakit Dalam, diarahkan ke Poli Penyakit Dalam. Mungkin yang nanti setelah dilakukan pemeriksaan yang jika tidak ada indikasi bedah ya tetap kita tangani. Tapi kalau memang ada indikasi bedah, karena penyakit dalam ini pengobatannya tanpa bedah, non bedah ya. Kalau memang perlu dari tindakan dari penyakit itu perlu tindakan bedah, kita bisa konsultasi ke sejawat dokter bedah gitu. Berarti penyakit dalam ini usia-usia muda juga bisa kena dok ya? Bisa. Banyak tuh usia muda itu pasien lambung biasanya ya. Asam lambung mungkin. Ya, asam lambung betul. Asam lambung. Nah, itu banyak karena mungkin pola makan yang tidak teratur. Terus makan juga sembarangan bisa gitu. Paling sering usia muda itu. Lambung. Mungkin kalau yang usia tua ya jelas ya, ya kencing manis, hipertensi, gagal ginjal bisa. Gitu. Nah lanjut nih dok ya. Ini mungkin yang pengen berobat nih ke Poli Penyakit Dalam. Ini alurnya seperti apa kalau di RSJ Tampan? RSJ Tampan. Ya, jadi pasien datang ke pendaftaran, kemudian nanti di pendaftaran itu di screening, misalnya keluhannya apa, nanti kalau memang mengarah ke penyakit dalam, nanti langsung diarahkan ke Poli Penyakit Dalam. Kemudian di Poli Penyakit Dalam itu dilakukan pemeriksaan, kemudian jika memang tidak ada indikasi rawat, ya kita pulang rawat jalan dengan memberi resep kepada pasien itu. Gitu. Jadi pendaftaran, kemudian nanti didaftar, nanti dibuatlah rekam medisnya, kemudian nanti dari rekam medis diantar ke Poli Penyakit Dalam, kemudian ditangani oleh dokter penyakit dalam, kemudian di penyakit dalam dinilai pasien ini rawat jalan, apa rawat inap, kemudian jika indikasi rawat ya kita rawat, tapi sementara di RSJ Tampan belum ada fasilitas rawat inap untuk penyakit yang umum ya, bukan yang jiwa. Kemudian sementara rawat jalan. Jadi saya di sini untuk mensosialisasikan Poli Penyakit Dalam di RSJ Tampan itu sudah tersedia. Sementara rawat jalan dulu. Mungkin akan
berkembang untuk menjadi rawat inap. Gitu. Oke. Nah, mengenai tentang berobat nih dok. Kalau di RSC Tampan sendiri itu menggunakan jaminan kesehatan seperti BPJS nggak dok? Oke. Sementara untuk pelayanan penyakit dalam belum, tapi saya sudah merekomendasikan kepada manajemen untuk segera menjalin kerjasama BPJS untuk pelayanan polipenyakit dalam. Tetapi untuk pelayanan jiwa untuk pasien-pasien ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu sudah ada BPJS, ya? sudah ada melayani BPJS. Gitu. Karena kita RSJ Tampan ini salah satu rumah sakit di Provinsi Riau, jadi kita menerima rujukan dari Kepri, nah itu jadi banyak pasien di rumah sakit kita. Nah, kembali lagi nih ke penyakit dalam nih dok. Sebenarnya tujuan untuk melakukan pemeriksaan penyakit dalam ini apa sih dok? Sebenarnya memang kalau kita ada keluhan sebaiknya diperiksakan, karena ada beberapa kasus pasien dengan keluhan badan lemah, ternyata dibiarin aja sudah berapa, ternyata saking sudah tidak bisa nahannya akhirnya diperiksakanlah darah. Kemudian di darah didapatkan ada indikasi untuk kelainan darah di mana HB-nya sudah mulai turun, kemudian sel darah putihnya sudah meningkat jauh di atas normal. Ternyata dicurigai itu ada kanker darah. Nah, kalau intinya sih jangan menyepelekan keluhan sih sebenarnya. Kalau memang keluhan itu sudah mengganggu ya silahkan berobat, cari pertolongan ke dokter yang tepat kayak gitu sih. Berarti yang merasa lain ya di tubuhnya mungkin bisa cek langsung nih ke rumah sakit. Masih mengenai tentang penyakit dalam ya, karena bahas itu ya. Mengenai tentang prosedur selama pemeriksaan penyakit dalam, itu prosesnya seperti apa nih dok? Kalau prosesnya misalnya pasien datang ke poli kita, kemudian pasti pasien itu membawa suatu keluhan. Dan dari keluhan pasien kita anamnesis itu wawancara pada pasien antara dokter dan pasien. Misalnya dari keluhannya sesak nafas. Sesak nafas itu kita tanya terus, kita gali terus sesak nafasnya bagaimana. Itu proses anamnesis namanya. Dari anamnesis itu kita dapat memikirkan apa-apa saja penyakit yang mungkin diderita pasien. Nah, dari kemungkinan penyakit itu kita cek lagi, kita lanjutkan ke pemeriksaan lanjutan, itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita periksa paru-parunya, periksa jantungnya, mana tahu ada salah satu dari tanda di pemeriksaan fisik itu yang meyakinkan kita ke arah mana nih keluhan pasien ini. Nah, dari itu kita langsung lakukan pemeriksaan penunjang seperti radiologi ronsen misalnya. Nah, kita lakukan pemeriksaan foto ronsen dada karena kita mengarahnya nih ke paru-paru nih ceritanya. Nah, ya udah dari itu kita lihat hasil pemeriksaan ronsen. Nah, lebih pasti lagi penyakit yang kita pikirkan dari awal tadi. Nah, setelah itu kita tegakkan diagnosis, ya kita obati dengan pengobatan. Gitulah prosesnya setiap pasien datang. Nggak hanya di penyakit dalam sih, semua itu umum untuk ilmu kedokteran begitu. Pasien datang dengan membawa keluhan, kemudian di anamnesis, diwawancara, kemudian arahnya kemana saja, kemudian kita cari tanda-tanda yang mendukung di pemeriksaan fisik, kemudian pada pemeriksaan fisik ditemukan lagi tanda. Nah, kita pastikan lagi dengan penunjang. Nah, di situ kita baru bisa menegakkan diagnosis penyakit apakah pasien ini, dan baru kita bisa tata laksananya dengan terapi pengobatan kah atau yang lain. Berarti lebih awalnya ke wawancara pasien mungkin dok ya. Baru jelas mau kemana gitu. Iya, betul. Makanya keluhan pasien itu sangat penting. Dari teorinya itu anamnesis wawancara pasien itu sudah bisa menegakkan diagnosis misalnya 70-80% kayak gitu. Jadi harus wawancaranya harus terarah dan tajam gitu. Sehingga nggak susah lagi kita untuk arah kemana nih penyakitnya gitu. Tapi terkadang ada sih pasien dok yang ditanya malah takut nih dijawab, bohong jatuhnya nih dok. Sebenarnya sih kita harus membangun
ini ya, empati ke pasien sehingga pasien itu juga merasa nyaman untuk komunikasi dan terbuka apa yang dikeluhkannya sih. Kalau pasien sudah tidak nyaman sama dokternya, dia akan menutupi keluhannya gitu. Jadi perlu menjalin hubungan yang nyaman pasien sehingga mereka pun dalam berkomunikasi juga nyaman. Nah, kemudian mengenai tentang boleh nggak nih dok, kita nih merasa baik-baik aja tapi pengen ngecek nih ke poliklinik penyakit dalam, apakah bisa nih dok? Sebenarnya kalau pasien dengan tanpa keluhan itu lebih tepatnya bukan ke poliklinik penyakit dalam sih, ke medical check up. Medical check up itu biasanya pasien dengan tanpa keluhan cuman ingin memeriksakan kondisi kesehatannya, ya karena di situ akan diperiksa semua pemeriksaan laboratorium, kemudian ronsen, bisa kadang kalau usia tua ada rekam jantungnya, jadi lengkap semua. Biasanya pasien-pasien yang sering medical check up itu biasanya dari perusahaan-perusahaan, mereka wajib tuh medical check up berapa sekali setahun atau berapa untuk mengevaluasi pekerja-pekerjanya. Sering datang nanti setelah ada kelainan baru dokter medical check up, dokter MCU-nya akan mengkonsulkan ke penyakit dalam. Gitu. Misalnya pada hasil MCU terlihat adalah gula darah yang tinggi atau kolesterolnya tinggi. Nah, itu pasti akan dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, gitu. Berarti di awal lebih ke screening. Medical check up dulu dok ya. Kalau aman ya nggak perlu penyakit dalam. Gitu. Cukup sampai MCU aja. Kalau seandainya ada kelainan, nah itu akan berlanjut ke spesies penyakit dalam. Nah, tadi dokter juga jelasin ada 11 sub bagian ya dari penyakit dalam nih. Nah, sebenarnya setiap penyakit itu apakah sama nih dok pemeriksaannya? Mungkinkah dari segi jantung harus ngecek ini atau gula darah harus ngecek ini dan sebagainya nih dok? Beda-beda sih, tergantung penyakitnya. Misalnya kalau jantung itu yang perlu ya kita cek rekam jantung. Ada lagi pemeriksaan namanya ekokardiografi. Nah itu kalau pada pasien kencing manis, diabetes itu yang pasti pemeriksaan gula darah. Gula darah, kemudian ada HbA1c itu untuk mengontrol gula darah 3 bulan terakhir. Apakah pengobatannya sudah adekuat, itu akan terlihat di HbA1c-nya. Kemudian kalau pasien misalnya paru-paru, sebagian pulmoneri itu perlu pemeriksaan foto ronsen torak atau sampai bisa CT scan torak bisa. Kemudian untuk tambahannya bisa spirometri, misalnya pada pasien-pasien asma itu perlu untuk dilakukan spirometri dan PPOK, itu melihat obstruktif atau tidak penyakitnya kayak gitu. Kemudian pada pasien kelainan darah ya wajib pemeriksaan darah rutin, melihat hemoglobin, leukosit, trombosit, kemudian sel-sel darah, gambaran sel-sel darahnya. Nah itu wajib diperiksa pada kelainan-kelainan hematologi beda-beda. Kalau gastroenteropatologi itu misalnya pada pasien-pasien saluran cerna, misalnya MAH, itu jika ada indikasi untuk melakukan endoskopi itu akan dilakukan. Misalnya pasien dengan sudah terjadi muntah darah, kemudian terjadi penurunan berat badan, dengan keluhan nyeri ulu hati ya, ternyata tidak hanya MAH biasa, setelah di endoskopi terlihatlah ada kanker lambung atau ada tukak lambung misalnya kan. Nah itu harus pemeriksaan endoskopi. Kemudian ada pasien dengan kelainan hati, misalnya ada nyeri perut kanan atas dok gitu kan, ternyata melilit, terus ada ikterik. Ikterik itu udah kuning jadi pasiennya. Jadi bisa aja terlihat kita lakukan pemeriksaan USG perut, ternyata sudah terlihat ada batu empedu yang sudah menyumbat. Nah itu yang membuat kuning, beda-beda. Terus kemudian penyakit apa lagi ya, ginjal, misalnya penyakit ginjal hipertensi, yang jelas pemeriksaan tekanan darah itu pada pasien hipertensi dan pemeriksaan fungsi ginjal dan pemeriksaan analisa kencing. Nah itu sangat penting pada pasien hipertensi dan ginjal. Itu sih yang penyakit-penyakit paling sering perlu pemeriksaan-pemeriksaannya. Kalau untuk pengobatannya sendiri nih dok, setelah melakukan cek di penyakit dalam ini seperti apa dok? Pengobatannya tergantung diagnosa. Jadi kalau memang perlu misalnya pasien diabetes dengan gula darah yang sangat tinggi dan HbA1, kadar HbA1c-nya itu yang tinggi, itu perlu
pemberian suntik insulin, tapi terkadang pasien takut suntik sementara ya kita kasih obat makan sambil diedukasi, bisa obat makan. Tapi kalau memang terlalu tinggi dan perlu rawat inap untuk menurunkan gula darahnya, ya kita harus rawat kayak gitu. Kemudian pasien dengan pengobatannya misalnya pada gondok racun. Gondok racun itu pasien datang dengan keluhan berdebar-debar, keringatan, kemudian gemeteran. Kita harus cek pemeriksaan laboratoriumnya, FTM4, TSH-nya, hormon tiroidnya. Gondok racun itu efek metabolisme yang berlebihan dari akibat hormon tiroid yang berlebihan. Nah itu kita cukup dengan pengobatan saja, kecuali sudah terjadi badai tiroid, itu harus dirawat. Gitu. Jadi ada pengobatannya bisa dengan oral, obat-obatan, bisa dengan obat injeksi. Kalau pasien dengan insulin kita injeksi, bisa dibawa di rumah. Kemudian kalau memang dengan pasien yang perlu rawat inap, tentu obatnya bisa pakai injeksi di lewat infus, bisa gitu. Pengobatannya itu tergantung penyakit dan tergantung kondisi pasien. Jadi intinya tergantung penyakit, Dok ya. Nah, kemudian sebenarnya kapan nih harus mengunjungi dokter penyakit dalam nih? Nah, jika misalnya pasien dengan keluhan-keluhan misalnya badan tampak pucat misalnya, pucat tuh sering itu bisa kadang sepele, pasien dengan anemia, kurang darah biasa ya. Tadi saya jelaskan kan, pasien dengan kurang darah, lemas-lemas, ternyata dicek, ternyata hasilnya pemberian darah mengarah ke kanker darah. Kemudian kalau misalnya sakit kepala, bisa pusing, ada riwayat keturunan darah tinggi misalnya ya. Kemudian setelah dicek ternyata tensinya tinggi. Nah, di situ perlu pengobatan. Bisa jadi pada usia muda juga bisa terjadi hipertensi, bisa. Kemudian pasien misalnya sering haus, kemudian pipis sering malam, berat badan makin turun. Nah, itu bisa gejala gula, bisa kencing manis. Nah, setelah dicek pemeriksaan gula darah ternyata tinggi. Nah, gitu sih. Kemudian nyeri dada kayak sebelah kiri, kemudian ada semakin terasa tertusuk, tersayat, bisa arah ke sumbatan jantung. Nah, dilakukan pemeriksaan rekam jantung, ternyata memang terdapat gelombang yang menginterpretasikan bahwa itu ada sumbatan jantung gitu. Tapi kalau memang keluhannya seperti demam juga bisa. Nah, demam ini sering penyakit dalam demam. Ternyata demam sudah berapa hari tinggi, tidak turun-turun, ternyata dicek darah mengarah ke DBD. Biasanya kita rawat kalau DBD, kalau trombositnya sangat rendah kita rawat. Kemudian demam dia lebih dari 7 hari nggak sembuh-sembuh, kemudian ada keluhan saluran cerna, misalnya susah BAB malah atau mencret. Kemudian ternyata dilakukan pemeriksaan, ternyata ada titer widalnya tinggi, itu mengarah ke tipes, typhoid fever namanya. Gitu sih, banyak sih penyakit dalam ini, paling banyak penyakitnya. Jadi agak susah dijelaskan satu-satu sih. Yang paling sering-sering aja ya gitu. Gula paling sering itu demam berdarah. Kalau dari tropik infeksinya tipoid kayak gitu. Kemudian kalau dari endokrinnya diabetes, kencing manis atau gondok racun, hipertiroid. Kemudian dari ginjal hipertensinya seperti darah tinggi, kemudian gagal ginjal kronis, kemudian ginjal bocor, sindroma nefrotik. Nah, itu paling kasus-kasus paling sering sih. Yang paling sering juga gastroenteropati itu MAH, itu sering. MAH, kemudian hepatitis, kemudian batu empedu. Nah, itu sering juga kasus-kasus yang sering. Berarti Sobat Diskominfo mungkin yang merasakan ya, Dok ya, gejala-gejala yang dokter sebutin tadi, mungkin bisa langsung nih datang ke rumah sakit, ngecek apakah memang ada yang mungkin ya penyebab sakitnya Sobat Diskominfo nih. Nah, dan juga Putri penasaran nih sama dokter. Selama dokter berkecimpung di dunia kedokteran, dalam spesialis penyakit dalam, pernah nggak sih Dok dapat pasien dengan tindakan yang wah ini cukup berat nih? Pernah nggak sih Dok? Banyak sih sebenarnya. Selama saat residensi juga waktu ngambil spesialis juga banyak kasus-kasusnya.
Iya, kalau kondisi berat itu banyak sih pasien dengan shock sepsis, dengan tensi yang rendah, dengan perdarahan masif, perdarahan saluran cerna. Itu dengan satu penyakit bisa banyak efeknya. Misalnya dari demam tinggi, infeksi berat jadi sepsis, kemudian terjadi peningkatan fungsi hati, kemudian terjadi peningkatan fungsi ginjal, kemudian dilakukan cuci darah, bisa juga. Banyak dari satu kasus bisa organ banyak terlibat, itu biasanya pada sepsis, jadi multiple organ dysfunction, jadi MODS jadi lamanya. Jadi banyak organ terlibat, bisa di ginjal, hati, itu dengan satu penyakit karena akibat dari sepsis infeksi berat namanya itu. Nah itu ya memang prognosis itu ke depannya itu dengan kondisi yang jelek sih. Biasanya pasien berujung dengan kematian. Infeksi berat pada usia tua sering. Berarti memang salah satunya mungkin dokter pernah merasakan yang menangani pasien yang terkena berbagai macam penyakit yang dokter Putri dokter sebutin tadi ya. Dari kapan tadi dok? Dari residen ya sampai residen, saat ini ada dok? Kalau di RSJ kan saya belum kalau di rumah sakit lain ada tapi nggak banyak, nggak banyak sih. Kalau di sini sih kan itu memang kumpulan dari semua penyakit di penyakit dalam. Nah di situ memang fokus ke ini ya, ke penyakit dalam, kelainan-kelainan penyakit dalam. Apalagi di bagian high care unitnya itu pasien-pasien yang perlu intensif, perlu penanganan intensif gitu sih. Kalau di RSJ sih belum ada ya. Masih pasien-pasien yang saya tangani pasien-pasien dengan rawat bersama dengan sejawat dokter jiwa, misalnya pasien ODGJ dengan penyakit diabetes, dengan penyakit hipertensi. Nah itu saya rawat bersama dengan dokter spesialis ini SPKJ-nya di RSJ. Ini kan dokter dari RSJ Tampan nih. Mungkin orang-orang taunya cuman karena mungkin embel-embelnya RSJ nih dok ya. Nah sebenarnya ada nggak sih dok pelayanan-pelayanan lain yang ada di RSJ Tampan? Nggak hanya kejiwaan aja nih? Spesialis yang ada kita ini sementara selain spesialis penyakit, selain SPKJ ya, itu spesialis penyakit dalam saya. Kemudian spesialis saraf, ada kita spesialis paru, kita ada spesialis kulit dan kelamin, ada spesialis rehabilitasi itu sekarang namanya kedokteran fisik dan rehabilitasi KFR, spesialis KFR itu ada. Jadi ya dengan saya podcast ini saya berharap sih bahwa masyarakat merubah mindsetnya, di mana di RSJ Tampan tidak hanya ODGJ saja loh yang bisa berobat, ternyata bisa pasien umumnya lain, yang pasien dengan non jiwa, misalnya pasien dengan stroke bisa ke dokter saraf, pasien dengan diabetes bisa ke poli penyakit dalam, pasien dengan kelainan kulit juga bisa ke dokter kulit, kemudian pasien dengan kelainan paru bisa ke dokter paru, dan pasien yang perlu untuk fisioterapi kita ada dokter untuk ininya rehabilitasi mediknya bisa gitu. Jadi nggak usah takut ke rumah sakit jiwa Tampan, karena nggak semua pasien-pasien jiwa loh yang berobat ke sana ya. Salah satunya saya sudah ada di sini menjelaskan bahwa di RSJ itu tidak hanya pasien dengan gangguan jiwa saja bisa berobat, tapi pasien umum juga bisa, yang pasien non jiwa bisa. Berarti Sobat Diskominfo udah jangan ragu lagi ya kalau pengen berobat ke RSJ. Jadi kalau misal ditanya ngapain nih ke RSJ, emang sakit jiwa gitu. Sebenarnya ada nih banyak poli-poli lain dok ya. Nah kita balik lagi ke dokter nih. Nah dokter kan tentunya praktek di RSJ Tampan. Nah mungkin Sobat Diskominfo pengen tahu nih jam pelayanan dokter di RSJ Tampan ini jam berapa, hari apa aja? Kalau saya pelayanan dari Senin sampai Jumat, karena Sabtu kita libur ya. Senin sampai Jumat dari 8 sampai jam 2 siang. Itu jam pelayanan di RSJ. Jam 9? Jam 8 sampai jam 8 sampai jam 2 siang mungkin ya. Jam 8 masih pendaftaran, nanti mungkin jam 9 mulai ini. Nah, tadi sudah mengenai tentang penyakit dalam nih. Ini juga menjadi pertanyaan terakhir buat dokter. Mungkin ada yang dokter pengen sampai ini buat masyarakat, mungkin mengenai tentang poliklinik penyakit dalam, atau mungkin tentang RSJ Tampan buat Sobat Diskominfo tahu nih.
Jadi ya saya di sini cukup senang bisa podcast di Diskominfotik ini ya. Jadi saya juga bisa menyampaikan informasi ke masyarakat Riau bahwa di RSJ Tampan juga sekarang bisa melayani pelayanan selain dari pelayanan kejiwaan, yaitu seperti penyakit dalam, saraf, kemudian paru, kulit kelamin, dan rehabilitasi medik itu untuk fisioterapi. Jadi nggak usah ragu ke RSJ. Kalau memang ada keluhan non jiwa, berobat di rumah sakit juga yang lain ngantri, di RSJ juga dia pasiennya masih sepi, jadi pelayanan mungkin lebih cepat karena yang non jiwanya kan sedikit masih. Jadi di sini saya selaku dokter spesialis penyakit dalam ini, jadi di RSJ Tampan poli penyakit dalam sudah tersedia. Jadi saya berhak untuk mensosialisasikan ke masyarakat Riau bahwa kita RSJ Tampan menyediakan loh pelayanan penyakit dalam di poli gitu. Itu untuk bahwa merubah mindset lah di masyarakat, bahwa di RSJ Tampan tidak hanya pelayanan ODGJ saja, bisa dengan pelayanan umum gitu. Oke, itu tadi dok ya. Nah, sudah jelas ya Sobat Diskominfo, jadi Rumah Sakit Jiwa Tampan nih nggak hanya memberikan pelayanan kepada mungkin pasien kejiwaan ya, tapi berbagai macam pasien non kejiwaan pun bisa nih Sobat Diskominfo berobat di rumah sakit ini tentunya. Oke dokter, terima kasih nih buat dokter yang sudah hadir di podcast hari ini. Semoga informasi yang dokter kasih tentunya bisa bermanfaat nih buat Sobat Diskominfo. Oke. Nah Sobat Diskominfo, nggak kerasa nih Putri sudah menemani Sobat Diskominfo dalam podcast dan tadi membahas tentang penyakit dalam nih. Dan tentunya buat Sobat Diskominfo, jangan lupa untuk klik like, kemudian komen dan subscribe YouTube kita di Diskominfotik Provinsi Riau. Kemudian jangan lupa follow akun Instagram kita di @kominfo.riau. Dan juga tentunya jangan lupa dengerin radio kita, radio streaming di radio.riau.go.id. Kalau gitu Putri beserta tim dan narasumber yang hari ini hadir pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.